Halo gengs, kembali lagi bersama saya Hanif di channel Ringkas Cinema. By the way, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat walafiat dan bahagia selalu sampai akhir hayat. Di video kali ini saya akan mencoba menceritakan sebuah ringkasan alur cerita film yang di-request oleh seseorang di kolom komentar. Film ini berjudul Maid of Honor, bergenre romantic komedi yang dirilis pada tahun 2008 di Amerika Serikat. Dibintangi oleh Patrick Dempsey dan Michelle Monaghan. Bercerita tentang seorang playboy tengik yang kemudian jatuh cinta pada sahabatnya sendiri. Namun sayangnya, sahabatnya itu justru lebih memilih untuk menikah dengan pria lain karena si playboy itu tidak kunjung menyatakan perasaan kepada dirinya. Lantas berhasilkah playboy itu merebut kembali sang sahabat ke pangkuan dirinya? Temukan jawabannya dengan menonton video ini sampai selesai. Film dimulai di tahun 1998 pada saat pesta Halloween di Cornell University. Seorang pria yang menggunakan topeng Bill Clinton masuk ke dalam sebuah kamar asrama untuk berkencan dengan seorang wanita bernama Monica yang sudah ia gombali sebelumnya. Saat ia menyelinap masuk ke dalam selimut, betapa terkejutnya pria itu karena ia ternyata salah alamat. Wanita itu bukanlah Monica, melainkan teman sekamarnya yang lain. Dengan spontan, wanita itu kemudian menyemprotkan parfum ke mata si playboy. Itulah dia awal dari pertemuan Thomas Bailey dengan Hannah, pria playboy dan wanita kutu buku. Mereka berdua kemudian justru menjadi lebih akrab satu sama lain. 10 tahun kemudian, Tom dan Hannah tetap bersahabat. Setiap paginya, Tom selalu terbangun di kasur yang berbeda dengan wanita yang berbeda pula. Ia sendiri mempunyai prinsip tidak akan mengencani wanita yang sama setiap harinya. Dengan wajah yang tampan dan rupawan tentu saja tidak sulit bagi Tom untuk melakukannya. Ditambah lagi dengan kekayaan yang ia dapat dari royalti setiap coffee collar yang digunakan di hampir setiap kedai kopi di seluruh dunia, membuat Tom dengan leluasa mengencani wanita manapun. Tom sama sekali tidak mempunyai keinginan untuk menikah, berbeda 180 derajat dengan sahabatnya Hannah yang menyimpan obsesi untuk menikah dengan pria yang benar-benar ia cintai dan bukan hanya sekedar karena hubungan sesaat. Hannah sendiri kini berkarir menjadi seorang kurator seni di sebuah museum. Bagi Tom, Hannah bukan sekedar sahabat semata, namun juga seseorang yang bisa membuatnya nyaman saat berbicara meskipun cara pandang mereka berdua terhadap sebuah perasaan saling bertolak belakang. Tom kemudian mengajak Hannah untuk mendampinginya pergi ke pernikahan ayahnya untuk yang ke-6 kalinya. Awalnya Hannah menolak, tapi akhirnya ia pun bersedia untuk pergi dengan Tom. Thank you. Scene kemudian berpindah saat mempelai wanita calon ibu tirinya Tom bernegosiasi dengan ayahnya terkait jatah jasmani dan rohani yang harus disepakati sebelum pernikahan digelar. Si tua bangka yang sudah kadung terpesona dengan rayuan si wanita materai akhirnya menyanggupi dan mengiyakan semua permintaannya dan pernikahan pun akhirnya dilangsungkan. Selesai dengan pesta pernikahan pasangan beda generasi itu, Tom dan Hannah kemudian berjalan-jalan di seputar sungai. Di sini Hannah kemudian menceritakan kepada Tom kalau ia mendapatkan proyek tambahan di Skotlandia dan harus berada di sana selama 6 minggu. Tom mendukung rencana tersebut meskipun ia sebenarnya tidak rela kalau harus berpisah dengan sahabat terbaiknya itu selama 6 minggu lamanya. Maklum saja ketergantungan Tom terhadap Hannah sangat tinggi dan sebuah rasa takut akan kehilangan Hannah mulai tumbuh dalam dirinya Tom. Semenjak kepergian Hannah, Tom merasa sangat kesepian dan kehilangan sosok Hannah dalam kehidupan sehari-harinya. Pada saat Hannah berada di Skotlandia, Tom mencoba menelpon Hannah, tapi perbedaan waktu antar Amerika dan Skotlandia menghambat komunikasi di antara mereka berdua. Tom kemudian melampiaskannya dengan berkencan dengan wanita-wanita yang lain, tapi tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar cocok untuk diajak mengobrol, sama seperti halnya saat ia mengobrol bersama dengan Hannah. Sekian waktu berlalu. Kekhawatiran Tom tentang Hannah semakin menjadi-jadi. Playboy itu kemudian akhirnya menyadari kalau ia saat ini telah jatuh cinta dengan sahabatnya sendiri. Ia kemudian bertekad akan menyatakan perasaannya kepada Hannah pada saat nanti Hannah sudah kembali lagi ke Amerika. Hari kedatangan Hannah pun tiba. Tom kemudian bersiap-siap dengan pakaian terbaiknya dan tak lupa pula ia membeli sebuket bunga untuk ia persembahkan kepada wanita yang ia cintai.
Akan tetapi betapa terkejutnya Tom saat ia sudah masuk ke dalam restoran itu, Hannah tampak sudah bermesraan dengan pria lain yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Hannah kemudian mengenalkan pria itu kepada Tom. Pria itu bernama Colin yang ia temui saat ia sedang berada di Skotlandia. Mereka bertemu saat Hannah sedang berada di sebuah badai di Skotlandia dan mobil Hannah terjebak di tengah kawanan sapi yang sedang melintas. Bak pahlawan berkuda, Colin pun datang dan menyelamatkan Hannah dengan gagahnya. Selain itu, Colin juga merupakan seorang keturunan bangsawan dan juga ahli waris dari pengusaha penyulingan minuman terbesar yang ada di Skotlandia. Tidak ingin kehilangan wanita itu, Colin pun kemudian langsung melamar Hannah dan mereka berdua pun langsung merencanakan pernikahan secepat mungkin dalam jangka waktu 2 minggu ke depan. Hati Tom pun hancur mendengarnya. Dan jauh lebih hancur lagi saat Hannah meminta Tom untuk menjadi pengiring pengantinnya. Will you be my maid of honor? Your maid of honor. What is it with you, man? Aduh, gak kuat gue ceritain nih film. Nyesek banget sih lu Tom. Parah. Jadi gini guys, budaya pengiring pengantin atau dalam bahasa kerennya maid of honor itu bukan sekedar mengiringi pengantin dalam artian secara harfiah, tapi juga terlibat dalam segala aspek persiapan pernikahan, mulai dari seremonial, pesta, hingga segala kebutuhan si pengantin sebelum prosesi pernikahan dan juga sesudahnya. Ya mirip-mirip kayak WO, tapi ini lebih ke personalnya. Oke, kita lanjut ke filmnya ya. Seorang teman Tom kemudian menyarankan kalau Tom ingin agar pernikahan itu batal, maka Tom harus bersedia menjadi pengiring pengantin dan menghancurkannya dari dalam. Tom harus membuktikan kalau ia lebih pantas dibandingkan dengan pria yang bahkan belum dikenal baik oleh Hannah. Tom kemudian dikenalkan oleh Hannah siapa-siapa saja yang akan menjadi pengiring pengantin selain dirinya. Di antara wanita itu ternyata terdapat satu nama, Melissa, sepupu dari Hannah yang dulu sempat dikencani oleh Tom dan ia campakkan. Meskipun begitu, Tom harus berlapang dada saat mereka berempat secara bersamaan harus mengatur tetek bengek segala persiapan sebelum pernikahannya Hannah yang akan dilangsungkan di Skotlandia. Tom kemudian mendapatkan tugas untuk mengadakan bridal shower. Melissa memberinya sebuah kartu nama seorang entertainer yang biasa diundang di pesta pernikahan. Tak lama kemudian, Hannah kembali meminta bantuan kepada Tom untuk menemani Colin selagi ia sedang ada urusan yang lain. Tom mengajak Colin untuk bermain basket bersama dengan teman-temannya yang lain. Tom tahu kalau Colin tidak pernah bermain basket sebelumnya, dan ia bermaksud ingin mempermalukan Colin di hadapan orang lain. Tapi di luar dugaan yang terjadi justru sebaliknya. Dengan postur tubuh Colin yang tinggi, ia ternyata jago berslam dunk. Tom pun kemudian malu dengan teman-temannya. That was awesome. You can dunk. Tidak hanya itu, Tom kembali dipermalukan saat ia menyadari kalau entertainer yang disarankan oleh Melissa sebelumnya ternyata adalah seorang penjual alat-alat mainan wanita dewasa. Hannah kesal dan berkata kalau ia seharusnya tidak meminta Tom untuk menjadi pengiring pengantinnya. Tom kemudian meminta maaf dan berjanji akan belajar bagaimana menjadi seorang pengiring pengantin yang baik. Oleh teman-temannya, Tom kemudian dijejali berbagai macam majalah, bacaan, dan video-video tutorial berkaitan dengan bagaimana menjadi pengiring pengantin yang baik dan sempurna. Keesokan harinya, Tom mengajak Hannah berbelanja porselen dan ia berhasil membuat Hannah terkesan dengan perubahan yang Tom lakukan. Setelah selesai berbelanja, Hannah kemudian mengatakan kepada Tom bahwa hari ini adalah hari terakhirnya berada di Amerika karena dia akan segera pindah ke Skotlandia segera setelah melangsungkan prosesi pernikahan dengan Colin. Pada malam harinya saat Tom berkunjung ke rumah orang tuanya, ia mendapatkan wejangan dari ayahnya yang baru saja bercerai dari wanita matre untuk mengejar dan jangan pernah melepaskan wanita yang ia cintai. Keesokan harinya, para pengiring pengantin itu akhirnya tiba di Skotlandia. Mereka kembali dibuat berdecak kagum dengan kekayaan yang dimiliki oleh Colin dan keluarga. Mereka semua kemudian diperkenalkan oleh Colin satu persatu kepada kedua orang tuanya dan juga kepada keluarga besarnya.
Tom kemudian harus tampil pada sebuah tradisi keluarga bangsawan, di mana si pengantin pria harus bersaing untuk membuktikan bahwa dirinya layak untuk mendapatkan pengantin wanita. Bagi Tom ini merupakan kesempatan mutlak baginya untuk mendapatkan kembali sahabat dan wanita yang ia cintai itu. Awalnya Tom berhasil mengimbangi kekuatan Colin, tapi akhirnya ia harus menyerah di babak akhir. We're running neck and neck. A Scotsman against a... They're really giving their all. The competition is down to you. What a cast! What a cast! Look at her! I can do this. Menjelang hari pernikahan, Hannah kemudian diajak oleh pengiring pengantin yang lain untuk mengadakan sebuah pesta lajang di sebuah kafe tak jauh dari kediaman Colin. Acara itu pun berlanjut dengan ritual mencium banyak lelaki sebagai pertanda melepas masa lajangnya. Namun saat Hannah mencium Tom, kedua sahabat ini pun merasakan getaran yang lain, getaran yang berbeda dari hanya sekedar sahabat. Pada malam harinya saat hendak tidur, Hannah yang galau lalu pergi keluar kamar dan menuju kamar Tom untuk menanyakan arti ciuman itu. Ketika ia baru saja sampai di kamar Tom, ia melihat sepupunya yang tengah mabuk mencoba berhubungan dengan Tom. Hannah pun akhirnya mengurungkan niatnya dan kemudian kembali ke kamarnya. Tom yang melihatnya lalu mengejar, akan tetapi Hannah enggan untuk membukakan pintu dan memastikan kalau ia tetap akan menikahi Colin. I can't be your maid of honor. I can't give you up. Keesokan harinya, Tom dengan sangat berat hati akhirnya harus membunuh perasaan yang ia miliki kepada Hannah dan pergi dari tempat tersebut. Ia tidak sanggup untuk melihat wanita yang ia cintai bersanding dengan pria lain. Dalam perjalanan pulang, Tom kemudian menyadari bahwa Hannah lah wanita yang mampu membuat ia bahagia selama ini. Pada akhirnya ia turun dari mobil dan kemudian meminjam seekor kuda milik warga setempat dan pergi menuju tempat pernikahan itu berlangsung untuk menghentikannya. Oh, you hunt yourself! I'll tell you what, I'll give you 3 cents for every coffee cola used worldwide. What? Do you have any idea how much money that is? Past the monument! The church is on the left! Sesampainya di sana, tepat sesaat ketika pendeta menanyakan apakah ada yang berkeberatan dengan pernikahan ini, Tom dilempar terbang oleh kuda dan jatuh terjerembab di depan pintu kapel. Melihat Tom yang berada di lantai, Hannah kemudian bergegas menuju ke arah Tom. Saat Tom kemudian berhasil berdiri, pria playboy itu mengatakan kepada Hannah bahwa dia mencintainya lebih dari apapun dan ia harus menikah dengannya. Mereka kemudian berciuman di hadapan semua orang yang hadir yang pastinya terkejut melihatnya. Hannah kemudian memberitahukan kepada Colin kalau ia memanglah pria yang sempurna. Hanya saja Colin bukanlah pria yang tepat untuk dirinya. Seorang bibi Colin kemudian memberitahu Colin dalam bahasa Skotlandia yang artinya Oh yeah, that makes sense. anyway, mereka kemudian kembali ke Amerika dan akhirnya menikah. Pronounce you husband and wife. Saat prosesi lempar bunga, Hannah melemparkan bucket itu. Melissa menangkapnya dan kemudian mengaitkan lengannya dengan ayahnya Tom. Setelahnya, Hannah dan Tom kemudian pergi berbulan madu. Tom kemudian menyalakan lampu hanya untuk memastikan kalau kali ini ia tidak melakukan kesalahan yang sama seperti 10 tahun yang lalu. Dan itulah dia akhir dari film Maid of Honor. Film dengan genre komedi romantis memang sudah sangat bisa ditebak bagaimana hasil akhirnya. Biasanya sih selalu happy ending, sama seperti film yang barusan saja kita bahas. Pelajaran penting yang bisa kita ambil dari film ini adalah bahwa kesempurnaan seseorang bisa saja menjadi daya tarik utama lawan jenis, tapi itu saja ternyata masih belum cukup untuk memastikan kalau dialah orang yang tepat untuk menjadi pendamping hidup kita selamanya. Sekian dulu video dari saya, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika kalian suka dengan video ini, silakan tekan tombol like dan share video ini kemanapun kalian suka. Mohon maaf jika ada salah kata dan cara penyampaian saya yang kurang berkenan di telinga kalian, dan sampai jumpa di video berikutnya.